Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala. Kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam melakukan setiap aktivitasnya hingga pada sore hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam acara ibadah doa. Meskipun ibadah doa masih diadakan di rumah masing-masing, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan saatnya sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui video ini. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 22 April 2020, berjudul Mana yang Kupilih. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam pasal tersebut mengkisahkan tentang Lot dan Abraham di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang penting dan sulit dalam hidup ini adalah menetapkan pilihan. Sebab setiap keputusan yang kita pilih pasti ada konsekuensinya, pasti ada dampaknya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui kisah Lot dan Abram yang akan kita pelajari pada sore hari ini, akan membuat kehidupan kita mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kisah ini diawali dari adanya konflik antara pekerja Lot dan pekerja Abram. Supaya konflik ini tidak berkepanjangan terus-menerus, maka Abraham meminta untuk memisahkan diri dari Lot. Saya akan membacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 berikut ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Dalam kisah tersebut saya boleh merangkumkan bahwa hasilnya Lot memilih seluruh lembah Yordan.
Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kemudian Abraham menetap di Kanaan. Kejadian pasal 13 ayat 12, demikian firman Tuhan. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa ada yang salah dengan keputusan yang mereka pilih? Rasa-rasanya tidak ada. Bagi Lot memilih lembah Yordan adalah suatu tempat yang banyak airnya, suatu tempat yang bisa untuk dijadikan tempat untuk mengembalakan domba-domba Lot, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Dan lembah Yordan adalah lembah yang sangat ideal untuk peternakan. Tetapi mari kita akan perhatikan dari kisah demi kisah yang dialami oleh Lot maupun yang dialami oleh Abraham, pasti ada dampaknya, ada konsekuensinya dari setiap pilihan yang sudah diambil baik oleh Lot maupun oleh Abraham. Mari kita akan melihat. Lot memilih lembah Yordan, artinya Lot memilih apa yang dilihatnya, apa yang dipandangnya. Lalu apa akibatnya, saudara? Di dalam kisah selanjutnya, di dalam Alkitab menceritakan bahwa Lot menikmati harta bendanya, namun hanya sementara. Sebab harta benda Lot dirampas oleh musuh, dan kemudian Lot menjadi tawanan. Dan kisah yang sangat tragis adalah istri Lot menjadi tiang garam. Di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Mari kita akan memperhatikan Abraham. Abram tinggal di Kanaan. Meskipun Abram memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu, tetapi Abram tidak menggunakan haknya itu. Dan apa yang menjadi keputusan Abram ini, kita bisa memperhatikan. Abram dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ketika Abram tinggal di Kanaan, Tuhan memberkati Abram dan keturunannya. Dengan demikian, apa yang dipilih oleh Abraham, bahwa Abraham melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sering kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kemudian kita bertanya, aku mau pilih yang mana? Seringkali sulit kita menentukan pilihan. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini melalui kehidupan Lot dan Abram, kita bisa mengambil keputusan
untuk memilih pilihan yang saat ini sedang kita perhadapkan. Mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pilihan akan pasangan hidup. Aku harus memilih yang mana? Dia sama-sama cantik, dia sama-sama memiliki pekerjaan, dia sama-sama memiliki masa depan yang baik. Kemudian kita juga pernah diperhadapkan dengan suatu pekerjaan, lalu kita bingung mengambil pilihan, pekerjaan mana yang harus aku pilih. Belum lagi kita memilih akan pendidikan, aku harus memilih sekolah di mana, aku harus memilih perguruan tinggi mana, dan masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Bahkan ada pilihan terhadap iman. Memilih iman, apakah aku harus tetap memilih Yesus atau aku tidak memilih Yesus? Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan suratnya 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oleh karena itu, ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan, mari melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, maka kita menemukan jawaban di dalam kita menentukan pilihannya. Kita mau memilih segala sesuatu itu memang secara manusia hal-hal yang kelihatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan hal-hal yang kelihatan sifatnya sementara. Seperti Lot memilih apa yang dipandangnya adalah baik, sehingga Lot hanya menikmati setiap harta bendanya hanya sementara. Oleh karena itu, di dalam menentukan pilihan ini, kita mau yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Jangan kita memandang apa yang kita lihat itu baik, karena hal itu sifatnya sementara. Pilihlah hal-hal yang sifatnya untuk hidup yang akan datang atau hidup di dalam kekekalan. Yang terakhir, ketika saudara menentukan pilihan, jangan tertarik dengan keindahan dunia. Lot tertarik dengan lembah Yordan karena memang indah. Tetapi memang sudah saya katakan itu sifatnya sementara, dan hal itu membawa kebinasaan. Lot tidak menikmati harta bendanya. Lot kehilangan istrinya. Lot akhirnya menjadi orang yang tidak diberkati. Berbeda dengan Abraham. Abraham menentukan pilihannya dari hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi di situ mengandung janji untuk kehidupan yang akan datang. Dan di situ Abraham memikirkan untuk kehidupan yang akan datang. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, ada satu pujian yang mengatakan, ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Kiranya melalui pujian ini saudara
diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Memang sering kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan. Kami sulit untuk menentukan pilihan, tetapi melalui kebenaran firman-Mu, Engkau telah menuntun kami untuk bisa mengambil sikap, menentukan pilihan yang terbaik, di mana kami di dalam memilih dan menentukan pilihan, kami akan memikirkan hal-hal yang sifatnya kehidupan yang akan datang. Karena dari situ kami Bapa akan memiliki kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika